Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, mencari rezeki dengan memanfaatkan kekayaan-kekayaan alam dari sungai atau laut biasa dijadikan nelayan sebagai ladang untuk mencari rezeki. Salah satunya Marwan. Pria berumur 52 tahun ini sudah 10 tahun lamanya menjadi pencari ikan di sungai maupun di empang yang berada di rawa-rawa. Setiap harinya, Bapak mencari ikan di pinggir sungai. Berbekal saringan panjang, Bapak menyisir pinggir sungai berharap ada ikan yang terjaring. Namun usaha yang Bapak lakukan tidak membuahkan hasil. Sudah hampir seharian Bapak mencari dan tidak kunjung mendapatkan ikan. Pernah dari pagi sampai sore dapat ikan cuma satu. Kadang-kadang ya kalau lagi ikan halus ya dapat, cuman nggak banyak. Paling ya dapat 3 biji. Tidak hanya di sungai, Pak Marwan terbiasa mencari ikan di kolam maupun rawa-rawa di sekitar rumahnya. Di kolam yang airnya berwarna hijau inilah, Pak Marwan mencari berbagai jenis ikan air tawar. Yang penting bisa dikonsumsi dan dijual. Ini ya ada ikan betrik, ada ikan sepat, ada ikan boncelan, ya macam-macam sih. Kadang-kadang ada anak jair. Kalau kesulitan nangkap ikan di sini pakai saringan gitu, apa kesulitan itu? Iya, kesulitannya ya begini, kalau ada di tempatnya semak, ronggos. Kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak, kan nyangkut sampah, segala kayu-kayu. Menangkap ikan di kolam tidaklah mudah, sahabat. Banyak kesulitan yang dihadapi Pak Marwan. Salah satunya, ikan yang biasa hidup di kolam rawa-rawa biasanya geraknya cepat dan sulit untuk ditangkap. Selain itu, kolam di rawa-rawa terkadang masih banyak tanaman berduri maupun akar yang tajam. Tidak heran, Bapak sering tertusuk duri ketika sedang mencari ikan. Ikan-ikan yang didapat apabila jumlahnya tidak terlalu banyak, maka Bapak akan berjualan keliling. Namun jika ikannya cukup banyak, Bapak akan setor ke pengepul ikan. Karena hari ini Bapak tidak banyak mendapat ikan, maka Bapak akan langsung menawarkannya ke tetangga dekat rumahnya. Kalau dapat ikan saya taruh dulu di rumah, saya ketengin, saya kelilingin. Kecuali dapat ikannya banyak, baru kita jual ke pengepul. Dengan membawa wadah ikan di tangannya, selangkah demi selangkah, Bapak menawarkan hasil tangkapannya dari kampung. Alhamdulillah, usaha Pak Marwan tidak sia-sia. Pelanggan mulai berdatangan membeli ikan. Dengan segera, ibu-ibu ini mulai memilih ikan yang dibawa oleh Pak Marwan. Karena emang harganya lebih murah ya, terus juga agak dekat juga. Jadi kan kalau pasar tuh agak jauh, harganya juga lebih terjangkau. Ikannya juga masih segar gitu, makanya beli di sini. Keuntungan yang didapat Pak Marwan dari berjualan ikan tidaklah seberapa. Namun Pak Marwan selalu berusaha untuk beramal dan sodakoh, walau tidak dalam bentuk uang. Ketimbang disia-siakan, ikan-ikan yang masih belum laku terjual ini ia bagikan kepada yang lebih membutuhkan di sekitar rumahnya. Masya Allah. Kebanyakan mah saya pada kasih sama tetangga, Pak. Soalnya istri saya kadang-kadang kalau lagi malas nyangin, mendingan dikasih orang daripada dibuang. Sahabat Hikmah, rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatirkan hal-hal yang sudah dalam penjaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menjamin adalah yang maha kuasa, maha kuat, maha bijaksana dan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbagus cara kita mendapatkan rezeki itu, yaitu dengan cara yang halal dan tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu dalam mencari rezeki disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah.
ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilut talaq fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara kalian mencari rizki. Sebab masing-masing jiwa tidak akan dicabut nyawanya sampai Allah sempurnakan rizkinya, walaupun itu terlambat. Hadis ini memberikan rambu-rambu yang sangat penting. Pertama adalah jangan sampai ambisi kita untuk mencari rizki, mendapatkan penghasilan lebih, membuat kita menggunakan cara apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ambisi kita untuk mendapatkan sesuatu, penghasilan yang lebih, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan rambu-rambu syariat dalam mencari rezeki ini. Yang penting baginya bagaimana mendapatkan yang lebih. Tapi Nabi SAW menyebutkan setiap jiwa tidak akan diambil nyawanya sampai Allah sempurnakan rezekinya. Tidak hanya Pak Marwan, istrinya Ibu Wati pun ikut mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya. Sudah 4 tahun lamanya Ibu Wati berjualan kue-kue basah, seperti kue jalabia dan kue cenil atau masyarakat Bekasi menyebutnya dengan kue menut. Jualan udah hampir 4 tahun. Jualan apa? Jualan jalabia sama kue menut. Ibu Wati terpaksa berjualan karena sadar akan penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. Apalagi ibu mempunyai hutang ke tetangga yang jumlahnya tidak sedikit. Ya buat kebutuhan juga Pak, zaman sekarang memang saya kan banyak utang ya, saya orang gak punya. Zaman sekarang saya utang, rumah saya kayak gitu apa, dan Pak saya pengen kayak orang-orang gitu Pak, biar kreatif gitu. Makanya laki saya paling penghasilan coba 50.000 sampai mana sih seharian. Anak doyan jajan kan tahu sendiri. Proses membuat kue cenil sendiri cukup mudah sahabat hikmah. Bahannya pun tidak banyak. Cukup tepung singkong atau tapioka, pewarna makanan, gula pasir dan parutan kelapa untuk toppingnya. Pertama, tepung tapioka yang sudah dicampur air diaduk hingga menjadi adonan yang lebih padat. Setelah itu, baru diberikan pewarna makanan seperti hijau, merah, maupun warna lainnya. Lalu, aduk hingga adonannya berubah warna. Selanjutnya, tinggal dibentuk bulat-bulat atau memanjang sesuai selera. Setelah itu, tinggal direbus beberapa menit sampai kue cenilnya matang. Kalau semuanya sudah matang, kue cenil ini siap untuk dijual. Ibu Wati memilih berjualan cenil karena lebih cepat menjualnya dan juga lebih mudah. Ya alasannya kalau kita kerja yang lain anak agak keurus kan, punya bocah yang kecil. Jadinya udah mendingan dagang, kalau dagang berangkat sore, pulang malam gitu, pagi udah ada di rumah. Ibu Wati biasa berjualan kue cenil dan kue jalabia dengan sistem mangkal. Sesampainya di tempat, Ibu Wati langsung bersiap untuk membuka lapaknya, mempersiapkan kompor, menata kue cenilnya dengan rapi. Alhamdulillah, belum lama membuka lapaknya, dagangan kue ibu diserbu pembeli. Kelebihan kue ibu selalu masih hangat dan rasanya pun enak. Tidak heran karena ibu menggoreng kue jalabia pada saat ada yang memesan. Tekstur kue cenilnya yang kenyal dan rasanya yang manis gurih membuat kue cenil buatan Bu Wati memiliki penggemar tersendiri. Laris manisnya jualan kue buatan ibu cukup membantu perekonomian keluarganya. Setiap rupiah yang dihasilkan, ibu selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Marwan sebagai kepala keluarga tidak selalu mengandalkan usaha kue basah buatan istrinya. Ia tetap mencari pekerjaan sampingan lain untuk tambahan penghasilannya. Awalnya Pak Marwan bekerja secara serabutan, dari ikut dagang bakso sampai mencari kodok di sawah. Namun sekarang Pak Marwan lebih memilih pekerjaan sebagai penyewa trampolin mini.
Sudah 2 tahun Pak Marwan membeli trampolin mini dari seseorang di daerah Gabus. Karena harga trampolin mini ini cukup mahal, membuat Pak Marwan membeli trampolin ini dengan cara dicicil tiap bulannya. Saya ambil trampolin, saya bawa, saya setoran per bulan. Biasanya Pak Marwan membuka trampolin mininya ketika sedang ada hajatan ataupun acara besar yang mengundang banyak orang. Dengan dibantu anak sulungnya, Pak Marwan mulai merangkai trampolin mini. Biasanya dibutuhkan waktu hingga 40 menit untuk merangkainya. Dengan sabar dan teliti, Pak Marwan mulai menyambungkan tiang pipa besi dan per pada karat trampolinnya. Walaupun terlihat sederhana, Pak Marwan tetap mengutamakan keselamatan. Satu orang anak dikenakan tarif Rp5.000 saja. Maksimal 10 orang anak-anak sudah bisa bermain sepuasnya di trampolin mini ini. Agar menambah keseruan, biasanya Pak Marwan memasukkan bola maupun mainan anak-anak ke dalam trampolinnya. Seru. Seru. Mau lagi. Rasanya gimana main trampolin? Seru. Juga seru. Enak, seru. Senang. Walaupun tarifnya sudah murah, masih saja ada yang menawar dengan harga Rp1.000. Pak, naik trampolin berapa duit itu, Pak? Harganya Rp5.000. Lah, kemahalan Rp5.000, Pak. Hal ini diperparah dengan adanya anak-anak yang menangis maupun berkelahi di dalam trampolin. Walaupun kesalahan dibuat oleh anaknya, namun apa daya, Pak Marwan yang terkena getahnya. Terkadang bapak sering menjadi sasaran kemarahan orang tua yang anaknya bermain trampolin mini. Kendalanya kadang-kadang bocah di dalam pada nangis, bejeblogan, berantem. Nah itu ngadu sama orang tuanya. Ya, kita yang disalahin, tapi kita nerima. Karena kan kita yang punya mainan. Karena trampolin mini sudah menjadi sumber pencaharian, secara rutin Pak Marwan selalu memeriksa trampolinnya ketika sudah dipakai maupun sebelum dirangkai. Hal ini bertujuan agar trampolin mininya tidak cepat rusak. Sesibuk apapun Pak Marwan dan Ibu Wati mencari rezeki, namun mereka tidak lupa dengan sang pemberi rezeki. Keduanya tidak melupakan kewajiban sebagai muslim, yaitu sholat 5 waktu. Setelah sholat, pasangan suami istri ini tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan dunia dan akhirat serta kebahagiaan untuk keluarga kecilnya.